Halo, udah belum? Tar dulu. Ini udah. Halo guys, nama aku Sekar Suci Nugraha Dewata. Hai guys, nama aku Widi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sofadila. Perkenalkan, nama saya Mita Septia. Umur saya 21 tahun, baru kemarin ulang tahun. Maka nama saya Azahra Juna, sering dipanggil Zahra. Umur saya 22 tahun. Tema hari ini kita akan bahas pernikahan. Oke. Temanya simpel tapi berat nih. Nikah? Oh ya udah paham. Apa? Pernikahan? Ya Allah. Ya. Kalau menurut saya, menikah itu merupakan salah satu dari ibadah, yang mana itu merupakan penyempurnaan setengah dari agama. Karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, ya kan? Karena kan manusia itu sifatnya itu nggak sosial ya, jadi ya mungkin sifat apa bentar. Karena Allah bentar. Karena Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kalau misalkan misalkan tidak menikah, berarti bentar. Ya, karena Allah menciptakan manusianya pasang-pasangan. Nikah siap. Kenapa? Karena menikah itu perlu pembekalan juga ya, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi menikahlah ketika siap, gitu sih kalau menurut saya. Nah ini bener nih, nikah siap. Nikah muda. Kenapa? Tadi dulu. Apa sih? Ya. Oh iya, siap. Kenapa? Karena kalau misalkan nikah muda belum siap itu kayak apa ya? Ribet gitu. Ribet gimana? Nggak tahu. Nggak siap. Kenapa? Karena belum menikah kita harus mempersiapkan ilmu, iman, mental. Cakep. Nikah siap. Kenapa nggak nikah muda? Karena kalau misalnya nikah muda kita belum ada bekal ilmu gitu atau apa, kayaknya belum siap buat melangkah ke jenjang pernikahan. Nikah siap dong. Kalau misalkan nikah muda nggak siap, buat apa? Ya nggak? Biasa aja tapi ganteng. Kenapa tuh? Karena uang itu bisa dicari, keturunan itu tidak bisa dirubah. Looking, a good reckoning is better than good looking. Iya sih benar. Tapi lebih tepatnya mau milih yang ganteng tapi kaya sih. Biasa aja tapi kaya. Biasanya tuh kayak, kenapa? Karena biar mencukupi kebutuhan. Kayak biasanya. Kayak itu biasa aja. Yang biasa aja tapi apa sih finansialnya? Realistis ya? Realistis benar. Pilih yang agamanya bagus. Nggak ada. Tuh aku bilang kaya nanti itu matre. Enggak kan? Lebih milih yang tinggi di atas, sama penampilannya biasa-biasa aja. Karena yang penting mah ya mau sama aku aja deh. Mau yang kaya atau yang miskin, setara nggak apa-apa. Yakin. Yang penting agama juga bagus. Tapi kalau ganteng tapi kaya nggak apa? Nggak apa-apa dong, itu malah bagus banget. Belum ada pasangannya juga kan? Oh, semoga tanggung jawab, sayang sama aku gitu. Dah sih. Aduh, pesannya semoga bisa sampai jannah surga. Intinya mah ya, dia tuh yang paham agama, soleh juga gitu kan. Terus kadang sering berdoa juga sama Allah, semoga dapat pria yang paham agama tapi tidak sombong. Intinya kan suka ada, kadang dia paham agama tapi sombong gitu. Semangat sayang. Apa ini maksudnya nih? Buat calon suami aku nanti, semangat ya kerjanya, semangat juga menggali ilmu agamanya. Semoga kita dipertemukan sama Allah di
Di mana ya? Di pelaminan atau di titik takdir yang ditentukan oleh Allah. Gak tahu atuh, baru juga muda. Kalau udah siap. Kalau udah siap. Kalau jodohnya udah datang ke rumah, Kapan? tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, maka dia bukan bagian daripada umatku. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menikah adalah hal yang kemudian menjadi sesuatu yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Maka karena menikah itu adalah mitsaqun ghalidho, perjanjian yang agung dan ibadah yang sangat panjang yang dilakukan oleh setiap insan, laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam pernikahan, maka dalam merajut pernikahan harus dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang agar pernikahan kita menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, merasa tenang kepadanya, merasa damai kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara orang yang berpasangan, laki-laki dan perempuan yang menikah itu, yaitu mawaddah warahmah, kasih sayang. Nah, maka kita sama-sama mengetahui bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk menghadirkan yang namanya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tadi sudah kita lihat nih di video teman-teman kita, saudara-saudara kita mengenai kesiapannya untuk menikah dan apa yang harus dipersiapkan. Maka persiapan pernikahan itu adalah yang paling utama iman. Karena menikah itu harus dibangun dengan iman, lalu kemudian dipersiapkan keduanya adalah ilmu, karena menikah itu tidak akan kemudian menghadirkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, dan keberkahan, serta bagaimana kemudian menjalani problem solver dalam rumah tangga, kecuali hal itu semua bisa dilalui dengan ilmu. Ya, kemudian yang ketiga, menikah itu tentunya juga harus mempersiapkan yang namanya finansial, ya, keuangan yang sekiranya mencukupi. Tiap orang punya kadar cukupnya masing-masing. Jadi jangan bandingkan bahwa ukuran menikah itu harus punya nominal uang sekian dan sekian, karena capaian kecukupan orang itu berbeda-beda. Dan tentunya yang terakhir, selalu bingkai pernikahan itu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ketika kita memilih pasangan atau calon pasangan, hendaklah memiliki minimal 4 kriteria yang diperhatikan. Boleh diawali dengan kita memilih pasangan itu karena fisiknya, ya, karena wajahnya. Karena itulah first impression kita ketika kita melihat calon pasangan kita. Lalu kemudian yang kedua, lihat bagaimana nasabnya, ya. Dan yang ketiga adalah mengenai hartanya atau kemampuan finansialnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling utama di antara 3 syarat yang diletakkan pertama itu, dan ini mencakup kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah kesolihan atau kesolihaan dari calon pasangan kita. Kalaupun di antara 3 syarat itu tidak terpenuhi, tapi yang keempat ini justru adalah hal yang kemudian menonjol pada diri calon pasangan, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Adapun keempatnya itu didapatkan pada diri salah seorang calon pasangan kita, maka itu lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan teman-teman yang jomblo, yang single, yang belum menikah, Allah segera dekatkan dengan jodohnya dan persiapkan pernikahan itu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.